Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada tayangan YouTube kali ini kita akan mentadabbur surah Al-Falaq, agar ketika kita membaca surah Al-Falaq kita dapat memahami arti dan maksud daripada surah Al-Falaq tersebut, agar kita dapat mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam urutan surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Falaq ini merupakan surah yang ke-20 dari urutan turunnya Al-Quran. Yang turun sebelumnya adalah surah Al-Fil, dan sesudahnya turun surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini berjumlah 5 ayat. Ulama berselisih pendapat tentang surah Al-Falaq ini, apakah surah Al-Falaq ini tergolong surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Falaq ini tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surah yang turun di Makkah, berdasarkan banyaknya hadis-hadis yang mendukung dibanding hadis-hadis yang mengatakan bahwa surah Al-Falaq ini tergolong ke dalam surah Madaniyah. Tujuan utama dari surah Al-Falaq ini adalah memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berserah diri kepadanya dalam menangkal dan mengantisipasi semua kejahatan yang ada pada manusia dan apa-apa yang ada di sekelilingnya, dan dari kejahatan malam yang sangat gelap, dan dari kejahatan hasad, dengki, iri hati, dan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri hati, dan apa yang ada pada mereka. Jamaah sebangsa dan setanah air, mengapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Falaq? Surah ini dinamakan dengan surah Al-Falaq pada kebanyakan mushaf Al-Quran. Begitu juga mayoritas mufassirin menamakan surah ini dengan surah Al-Falaq juga. Hal ini termaktub di dalam buku-buku tafsir mereka. Adapun sebab surah ini dinamakan dengan surah Al-Falaq, karena berdasarkan dan sesuai dengan awal dari surah Al-Falaq ini, yaitu ada kata Al-Falaq. Sebahagian sahabat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Al-Falaq ini, begitu juga dengan surah An-Nas, dengan surah Al-Ma'udzataini. Dikatakan juga bahwa kedua surah Al-Falaq dan An-Nas ini dengan surah Al-Musyaqqataini, atau dua surah pelapis dan pembenteng, atau kedua surah ini membentengi manusia dari nifaq atau kemunafikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab turunnya surah Al-Falaq atau asbabun nuzul dari surah Al-Falaq ini, sebagaimana dikatakan bahwa sebab turunnya surah Al-Falaq ini, bahwa Lubaid bin Al-A'sam menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka turunlah surah Al-Falaq ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan sihir tersebut. Meskipun tidak ada bukti di dalam sahih yang menunjukkan hal itu, dan juga dikatakan bahwa orang Quraisy berduka dan memilih di antara mereka orang yang terkenal dan masyhur telah mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surah Al-Falaq dan An-Nas ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada keduanya dari kejahatan tersebut. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang tafsir dari surah Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ayat pertama ini diawali Allah dengan kata Qul. Kata Qul artinya katakanlah, yakni perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya untuk mengatakan dan bersikap, aku berlindung kepada Rabb, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan mengatur falak ataupun subuh, dan berlindung kepada Allah sebagai bentuk doa dan permohonan. Adapun maksud dari kata Rabb adalah raja atau pemilik, atau tuan, ataupun zat yang memerintahkan untuk ditaati, atau zat yang memperbaiki. Al-Falaq artinya memisahkan sesuatu dari bagiannya dan memfitrahkan dan menciptakan. Dari arti falak, semuanya memiliki arti yang satu, arti yang sama. Dan maksud dari kata al-khalaq adalah mengadakan sesuatu dari yang tiada atau dari yang tidak ada. Dan arti dari kata faliqun adalah khaliqun, yaitu sang pencipta. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fatirun, sang pemberi fitrah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana. Artinya, dialah Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Maksud dari kata falak di sini adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rabbul Falak sama dengan Rabbul Alamin. Adapun tafsir ayat yang kedua, firman Allah, min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Maksudnya adalah berlindungnya manusia kepada Allah dari kejahatan setiap makhluk yang memiliki kejahatan. Maksud dari ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setiap hewan melata, engkaulah yang memimpinnya. Bukan maksud dari ayat ini adalah berlindung dari kejahatan segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi berlindung dari kejahatan setiap makhluk yang memiliki kejahatan. Dengan makna ini, ayat kedua ini mencakup arti berlindung dari kejahatan gelapnya malam, dari kejahatan hasadnya, dengkinya orang-orang yang hasad dan dengki yang disebut pada ayat berikutnya. Akan tetapi Allah ingin mengkhususkan penyebutan kedua jenis kejahatan ini, karena tak tampaknya kedua kejahatan ini mereka tiba-tiba mendatangi manusia tanpa sepengetahuan manusia, maka ataf khusus atas umum berarti lebih memperhatikan dengan yang khusus pada penyebutannya. Adapun tafsir ayat yang ketiga, firman Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang dimaksud kata al-ghasaq adalah gelapnya malam. Di antara arti itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan arti kata waqab adalah masuk atau dakhala. Dan Rasulullah SAW telah memberi isyarat pada satu waktu, maksudnya adalah bulan, dan bersamaannya dan bersamanya Aisyah, lalu beliau bersabda kepada Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan ini, karena sesungguhnya ini adalah malam apabila telah gelap gulita. Itu maksudnya bahwa munculnya bulan menunjukkan telah masuknya waktu malam. Dan penyebutan al-ghasiq dalam bentuk nakirah atau bersifat umum di ayat tersebut berfungsi untuk arti sebagian. Artinya bukan kejahatan pada seluruh waktu malam, tetapi sebagian malam. Dan kalau tidak demikian, maka sesungguhnya asal pada waktu malam dan ketika ada bulan, sesungguhnya keduanya adalah nikmat yang direzekikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Adapun tafsir ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan yang meniup wanita penyihir buhul talinya. Kata an-nafas artinya embusan, di mana embusan lebih banyak daripada tiupan dan lebih sedikit dari ludah. Sedangkan ludah ada bersamaan dengan air liur. Adapun an-nafas atau embusan tidak ada dengan air liur, dan terkadang dengan sedikit air liur. Jadi ini berbeda dengan bertiup. Dan kata an-nafas berasal dari jiwa-jiwa yang baik, serta terkadang berasal dari jiwa-jiwa yang jahat. Adapun contoh dari jiwa-jiwa yang baik, atau adapun contoh dari an-nafas dari jiwa-jiwa yang baik, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami atau mengeluh
kena embusan pada dirinya dari wanita-wanita tukang sihir, maka beliau menyapu darinya dengan tangannya. Adapun contoh dari an-nafath yang berasal dari jiwa-jiwa yang jahat, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kejahatan syaitan, dari bisikannya, tiupan dan embusannya. Adapun kesimpulan dari ayat mulia ini, ayat keempat ini, bahwasanya an-naffathat atau wanita-wanita tukang sihir yang mengembus, maksud yang terkandung di dalamnya adalah embusan roh-roh jahat, jin, manusia, dan bukan hanya embusan penyihir. Adapun tafsir ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maksud dari kata al-hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat atau rezeki dari orang lain, yang merupakan tabiat manusia karena dia suka berada di atas dan lebih dibandingkan dengan orang lain. Hasad ini adalah perbuatan yang haram dan tidak dibolehkan dalam Islam. Tetapi di sisi lain, kata ini bisa diartikan dengan kebahagiaan atau kesenangan, yakni menginginkan nikmat atau rezeki tanpa menghilangkan nikmat atau rezeki tersebut dari orang lain. Dan al-ghibtah atau kebahagiaan atau kesenangan hukumnya pada urusan-urusan dunia adalah diperbolehkan, dan dalam hal ibadah dan ketaatan disenangi. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua urusan, yaitu seseorang diberi Allah harta lalu dia mengatur kehancurannya dalam kebenaran, dan yang lain diberi Allah hikmah atau kebijaksanaan lalu dia menunaikannya dan mengajarkannya. Dan kata hasad disebutkan dalam ayat mulia ini dalam bentuk nakirah atau bersifat umum, karena tidak setiap orang yang hasad atau orang yang dengki atau orang yang iri hati itu merugikan atau membahayakan orang lain. Dan itu pun jika rasa iri hatinya tersebut tidak ditunjukkannya dalam bentuk tindakan sebagai ekspresi terhadap kehasadannya dan kedengkiannya tersebut. Maka hasad atau iri dan dengki tersebut tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Namun pada saat bersamaan, pengaruh rasa hasad dan iri hati itu terhadap dirinya hanya sebatas kekhawatiran yang menimpanya karena ketidakmampuannya untuk memiliki rezeki seperti rezeki yang dimiliki orang lain, sehingga membuat iri terhadap apa yang diterima orang lain. Dan sifat hasad atau dengki atau iri hati itu akan berbahaya jika rasa iri hati dan dengki itu ditunjukkannya lewat tindakan sebagai ekspresi hasadnya tersebut. Dan di antara hasad yang paling ringan adalah mata. Maka bagi orang yang hasad atau dengki atau iri hati berdampak besar yang mempengaruhi terhadap pandangan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fa fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun. Itulah yang dikatakan Rasulullah, mata punya hak. Demikianlah jamaah sebangsa dan setanah air, tafsir dari surah Al-Falaq. Mudah-mudahan ini menjadi satu renungan bagi kita yang senantiasa membaca surah Al-Falaq ini,
dalam sholat kita. Mudah-mudahan dengan tafsir ini, dengan arti yang ada dan tafsirnya, dapat menjadi pemahaman bagi kita untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini, yakni mari kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik itu kejahatan jin, manusia, dan apa-apa yang ada di sekitar mereka, sehingga dengan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melindungi kita dari segala bentuk kejahatan jin dan manusia, sehingga kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan perlindungan kokoh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berlindung kepada yang lain. Jangan kita bermohon dan berlindung kepada kuburan dan kepada zat-zat yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Hanya perlindungan itu semata, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita kalau betul-betul kita berlindung kepada Allah terhadap kejahatan-kejahatan yang mungkin akan muncul dalam hidup dan kehidupan ini, baik bersumber dari jin, setan, ataupun manusia itu tersebut. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Demikian, segala kekurangan mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.